Ya, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dengan satu subtema 1 pembelajaran 2 dan 3, yaitu tentang organ gerak hewan dan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Nah, jangan lupa sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, kita masuk materi pertama, yaitu tentang organ gerak pada hewan. Seperti yang kita ketahui ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak dan berpindah tempat. Bergerak dan berpindah tempat bisa dilakukan pada hewan dan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana gerak pada hewan dan organ apa yang digunakan pada hewan tersebut untuk bergerak. Hewan-hewan yang dibahas pada kesempatan kali ini ada kelinci, ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Yang pertama yaitu kelinci. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Tentunya kaki ini memiliki fungsi ya. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat dengan menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan lebih kuat dibandingkan kaki depannya, karena kaki belakang kelinci digunakan sebagai tumpuan untuk meloncat. Nah, di sini kalian harus membedakan perbedaan antara melompat dan meloncat. Walaupun terkesan sama, tetapi melompat dan meloncat itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa kelinci kita sebut meloncat, bukan melompat? Karena meloncat itu adalah dengan menggunakan dua kaki sebagai tumpuannya, sedangkan melompat hanya menggunakan satu kaki sebagai tumpuannya. Kalau kelinci pakai berapa kaki untuk bergerak sebagai tumpuannya? Dua kaki kan? Berarti kelinci bergerak dengan cara meloncat, bukan melompat ya. Oke, kita masuk ke hewan yang kedua, yaitu ikan. Ikan hidupnya di mana? Betul, ikan termasuk hewan air karena hidupnya di air. Bisa di air tawar maupun di air laut. Nah, organ gerak ikan yaitu ada dua, ekor dan sirip. Fungsi utama ekor dan sirip pada ikan adalah untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Gerakan ikan dalam air bisa bergerak maju, mundur, berbelok ke samping kanan dan kiri, maupun untuk berbalik arah. Nah, karena ikan hidupnya di air, maka ikan bergerak dengan cara berenang dengan sirip dan ekornya. Oke, hewan selanjutnya adalah katak. Katak itu adalah termasuk hewan golongan amfibi. Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Ya, dengan apa katak bergerak? Katak bergerak dengan menggunakan kaki dan tangannya. Katak memiliki dua organ gerak, yaitu kaki dan tangan. Fungsinya untuk berpindah tempat. Masing-masing kaki dan tangan dilengkapi selaput di antara jari yang berguna untuk membantu saat berenang di air. Katak bergerak dengan cara meloncat. Ingat ya, meloncat, bukan melompat, karena menggunakan dua kaki sebagai tumpuan. Oke, kita bahas hewan berikutnya, yaitu burung. Burung bergerak dengan cara terbang. Oleh karena itu, organ gerak burung adalah sayap. Jumlahnya 2. Fungsi sayap yaitu membantu burung saat terbang dan sekaligus mengendalikan arah terbang. Ya, menjaga keseimbangan juga ya, agar burung tersebut tidak jatuh. Selanjutnya adalah hewan yang mungkin membuat kalian merasa merinding, yaitu ular. Siapa yang tidak tahu ular, ya kan? Nah, ular itu termasuk hewan reptil, yaitu hewan yang bergerak dengan cara melata. Dengan apa ular bergerak? Ular bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Fungsi otot perut pada ular yaitu sama seperti fungsi otot perut pada cacing, yaitu untuk membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Ya, jadi ular tidak mempunyai kaki ya, tapi dia menggunakan otot perut sebagai organ geraknya. Oke, berikutnya adalah kadal. Kadal termasuk satu golongan dengan ular karena kadal digolongkan ke dalam hewan reptil atau hewan melata. Kadal bergerak dengan cara melata, tapi organ geraknya berbeda dengan ular. Kalau tadi ular menggunakan otot perutnya untuk bergerak. Tapi pada kadal dia menggunakan kakinya. Dengan keempat kakinya, kadal dapat bergerak. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air.
Oke, kita masuk hewan terakhir yang dibahas pada hari ini, yaitu kambing. Kambing termasuk hewan mamalia karena kambing memiliki daun telinga dan juga menyusui dan berkembang biak dengan melahirkan. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah organ geraknya ya. Organ gerak pada kambing yaitu kaki. Organ gerak kambing menggunakan 4 kaki, fungsinya untuk membantu kambing berpindah tempat, berjalan ataupun berlari. Nah, bisa disebutkan hewan apa saja yang cara bergerak dan organ geraknya sama seperti kambing? Betul sekali, ada sapi, kuda, keledai, dan lain sebagainya. Sip, kalian sudah pintar. Kita masuk materi kedua ya, yaitu tentang menentukan jenis kalimat berdasarkan gagasan pokok. Gagasan atau yang kita kenal dengan ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Jadi ketika kita ingin membuat paragraf, kita harus memikirkan dulu apa yang mau kembangkan dalam paragraf tersebut. Nah, berdasarkan ide pokok atau gagasan pokoknya, jenis paragraf dibedakan menjadi 4, yaitu paragraf deduktif yang gagasan pokoknya di awal paragraf, paragraf induktif yang gagasan pokoknya di akhir paragraf, paragraf deduktif, induktif atau campuran yang gagasan pokoknya di awal dan akhir paragraf, serta gagasan pokok yang tersirat pada setiap kalimat. Jenis paragraf yang pertama yaitu paragraf deduktif. Depan, ya, ingatnya itu aja. Maka paragraf deduktif itu paragraf yang gagasan pokok atau ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Di paragrafnya itu disusun dengan mengemukakan pokok persoalan yang bersifat umum dulu, baru ke hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya, jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas. Saat ini juga telah dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Jadi ide pokoknya pada paragraf tersebut adalah macam-macam cabai, baru dijelaskan apa saja macam cabai di kalimat-kalimat setelahnya. Jadi ide pokoknya ada di awal paragraf, yaitu jenis cabai ada bermacam-macam, maka dia termasuk paragraf deduktif. Paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf. Paragraf disusun dengan mengemukakan pokok persoalan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Jadi kebalikannya ya dari paragraf deduktif. Contoh, beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Jadi dalam paragraf tersebut sebenarnya ingin membahas tentang metamorfosis, tapi dijelaskan dulu dari hal-hal yang bersifat umumnya, yaitu contoh-contoh hewannya, baru ke sifat hal yang bersifat khusus. Jenis paragraf yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif atau bisa kita sebut dengan paragraf campuran. Kenapa dikatakan campuran? Karena gagasan atau ide pokoknya terdapat di awal, kemudian ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Contohnya, saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap, misalnya tahap psikotes dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit, ya. Jadi ada kata-kata yang mirip sebagai ide pokok pada awal dan akhir paragraf. Ide pokok paragraf tersebut adalah sulit mendapatkan pekerjaan, maka paragrafnya disebut paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Jenis paragraf yang terakhir yaitu paragraf yang gagasan pokoknya tersirat pada setiap kalimat. Jadi dari kalimat awal sampai kalimat akhir memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam paragraf tersebut. Biasanya paragraf ini adalah paragraf yang termasuk ke dalam narasi. Contoh, ayah mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kamera. Lalu, Raya harus memastikan cahaya blitz dalam keadaan hidup. Setelah itu, ia harus melihat apakah semua orang yang akan difoto sudah berada dalam layar mini pada kamera.
Setelah semua beres, barulah ia boleh menekan tombol untuk memotret. Kenapa mereka semua memiliki kedudukan yang sama penting? Karena salah satu tahap saja yang hilang, maka paragraf tersebut tidaklah bermakna.